Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada channel Kuliah Pak Dian, dan pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana cara deploy aplikasi yang sudah kita buat menggunakan Laravel ke share hosting. Dalam hal ini, contoh kali ini kita akan menggunakan rumah web. Mengapa rumah web? Karena saya selama ini menggunakan rumah web itu belum menemukan kendala yang begitu berarti gitu. Jadi saya udah lama pakai rumah web ini ya, dan terus terang ini video tidak disponsori oleh rumah web. Ini benar-benar saya pakai rumah web sebagai contoh karena pertama juga terjangkau gitu ya, harganya terjangkau, dan juga selama ini kan belum menemukan kendala yang begitu berarti. Oke, kita langsung saja. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah kita membackup database yang kita punya dan mempersiapkan sebelum diupload. Ada beberapa hal yang harus diubah gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan interface yaitu adalah adminer ya. Jadi ini interface favorit saya. Kenapa saya tidak pakai PHP admin? Karena terus terang adminer ini ringan banget karena dia cuma satu file saja. Ya, satu file PHP. Oke, di sini saya menggunakan database-nya itu pw2dian. Kemudian di sini kita harus sesuaikan dulu yaitu table user-nya. Kita alter table. Jadi di table user ini kita ganti ID-nya dengan integer. Setelah itu, option pada setiap varchar kita ganti dengan apa namanya ya? Latin ya, Latin 1 General CS General CI. oke ya, Latin 1 General CI semua, 1 General CI ya, semuanya kita ubah itu ya, yang dia itu dari varchar. Oke, kita save. Setelah itu kita coba ekspor ya, kita ekspor dengan cara centang ini semua, kemudian kita klik save. Nah, ini lokasinya di sini ya. Ini kenapa banyak filenya, ini hasil percobaan sebelumnya gitu ya. Saya ganti dengan 5 pw2dian 5 ya. Oke, kita save. Oke. Nah, baru selanjutnya kita kembali ke sini ya, kita masuk ke website yang ingin kita hosting yang ingin kita edit gitu ya, kita deploy, yaitu adalah saya udah beli sewa sysvokeren.my.id ya. Kita masuk ke sana. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk ke cPanel ya, seperti itu. Dia akan langsung meredirect ke cPanel yang ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat database-nya dulu. Nama database-nya kita sebut saja namanya kampus gitu ya. Kampus create database ya. Kemudian ini nama database-nya kita catat. Penting untuk mencatat ini karena nanti di konfigurasi itu kita akan harus ya mengisikan hal tersebut ya, db name. Oke. Kemudian username-nya kita nanti akan buat juga di sini ya. Di sini mungkin saya pakai usernya, saya buat baru yaitu adalah Pak Dian ya. Passwordnya saya pakai password generator. Oke, seperti ini. Kita kopikan ke teks tadi ya, password. Oke, passwordnya ini, kemudian I have copy, habis itu use password. Selanjutnya kita create user.
maka kita bisa mendapatkan username seperti ini. Kita mesti catat juga. Nah, ini konfigurasi database yang insya Allah akan kita gunakan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan import database-nya ya. Gimana cara import database? Maaf, sebelumnya database-nya harus kita tambahkan user ke database-nya ya. Di sini ada user Pak Dian. Saya tambahkan ke database kampus. Oke, add privilege-nya semuakan saja, make change. Kemudian selanjutnya adalah, jadi kita memberikan privilege ya, akses kepada Pak Dian dengan semua privilege-nya, mulai dari alter, create, dan seterusnya. Nah, sudah, kemudian kita go back. Nah, kita sudah memasangkan ini ya. Bisa dilihat bahwa di sini ada database, ada privilege usernya siapa, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan mengimport ya database itu. Tapi di sini kalau kita lihat sebenarnya sudah ada phpMyAdmin, tapi terus terang saya agak kurang suka dengan phpMyAdmin. Saya akan gunakan Adminer. Ini bisa di-download secara gratis ya, dan filenya kecil, cuman berapa kilobyte saja. Tuh lihat, 206 kilobyte saja. Kita download yang ini, yang paling kecil ya. Nah, kita download ya, saya beri nama Adminer. Ini udah ada sih sebenarnya. Oke. Baru selanjutnya kita upload. Nah, nguploadnya dengan menggunakan file manager yang ada di cPanel punyanya Rumah Web ini ya. Oke, kita masuk ke cPanel. Kemudian kita masuk ke public HTML dan kita upload Adminernya. Ya, ini udah ada ya. Jadi ya saya delete dulu ya. Kita ulang lagi deh. Oke, kita upload. Kemudian kita select files. Ya, kita cari Adminernya tadi di mana? Ya, di sini ya, ada Adminer di downloads. Oke, Adminer PHP. Upload, spread, back. Ya, maka akan tampil ada Adminer sini. Kemudian kita coba akses. Ngaksesnya adalah kita menuju ke halaman web kita tadi, sysfokren.my.id. Oke. Adminer.php. Nah, username password database-nya kita masukkan dengan yang catatan kita tadi. Username-nya ini. Oke ya. Password-nya adalah ini. Kemudian database name-nya adalah ini. Login. Nah, sudah. Sekarang kita coba import ya, kita coba untuk melakukan import. Caranya adalah dengan klik import, kemudian choose files. Tadi kita pilih pw2dian5.sql, kemudian kita execute. Mudah-mudahan mau ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau lancar, maka dia tidak ada pesan error di sini. Oke, kita sudah berhasil mengimport. Nah, barulah kita akan mengupload websitenya atau aplikasinya. Nah, di sini saya akan masuk ke file HTML tempat saya menyimpan aplikasinya, dan di sini ini sebentar saya delete dulu ya. Ini tadi kan percobaan. Oke, ini juga delete. Jadi di sini saya akan membagi beberapa kali upload karena keterbatasan ini cuman saya sewanya 500 mega saja, dan tadinya malah 250 mega. Saya minta Rumah Web untuk upgrade, dan alhamdulillah mereka cukup cepat dalam respon gitu ya. Nah, ini bisa kita kelompokkan. Jadi pertama ada node modules. Node modules kita pisahin sendiri. Caranya klik kanan, compress ya. Jadi kita mesti kompres semua yang ada di dalam sini, tapi kita bagi beberapa file gitu ya. Pertama node modulesnya kita kompres ya, seperti itu. Setelah selesai, baru file lainnya juga, yaitu yang kedua adalah vendor ya. Ini kita kompres juga ya, namanya vendor. Oke.
setelah vendor udah kita kompres, baru yang lainnya ya, selebihnya. Nah di sini jangan, kita Ctrl A dulu atau select all, kemudian gitnya nggak usah disertain, node modulesnya nggak usah, vendor nggak usah, yang di sini ini juga foldernya ya. Nah itu baru selanjutnya kita klik kanan, kompres ya. Nah ini namanya PW2 Dian, tidak apa-apa. Oke, kita tunggu sesaat. Nah sudah, maka di sini sudah terdapat 3 direktori yang akan kita upload ya. Kita mulai dari upload vendor dulu ya. Caranya adalah kita masuk ke file manager, kemudian up one level ya. Jadi kita berada di bawah home, kemudian nama usernya, kemudian kita upload. Nah, kita cari lokasinya di mana. Ya, lokasinya di sini. Kemudian kita upload vendor.zip-nya. Ya, kita tunggu sampai dia selesai mengupload. Ya, lumayan cepat sih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita go back. Nah, biasanya di sini akan muncul tuh vendor.zip ya. Nah, ini tinggal kita klik kanan, extract file. Oke, sudah ya. Kemudian ini kenapa kita satu-satu, karena keterbatasan ini ya, storage-nya. Jadi setiap habis ekstrak kita delete, baru upload lagi gitu ya, biar tidak penuh storage-nya. Oke. Nah selanjutnya yang kita upload lagi itu adalah yang gede dulu, yaitu node modules ya. Ini lumayan gede juga tuh, sampai 29,77 mega, sedangkan kita cuman sewa 500 mega saja ya. Oke, kita tunggu sampai dia 100% ya. Nah sudah, kemudian go back. Seperti biasa kita ekstrak dulu ya, kita ekstrak. Oke, ekstrak files. Oke, sudah ya. Selanjutnya file node modules.zip nya kita hapus, delete, skip, trash. Oke. Selanjutnya adalah file lainnya. Nah, file lainnya inilah yang terakhir yang kita upload, yaitu PW2 Dian. Oke. Ini filenya 37 mega ya. Yang nanti setelah itu harus kita konfigurasikan ulang gitu ya nanti. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah 100%, go back. Oke, kemudian selanjutnya kita ekstrak. Oke, close ya. Ini kita delete, confirm. Wah, tadi trashnya. Oh ya, ini dia. Ini kita delete ya. Kemudian ya, filenya sudah ada ya. Nah selanjutnya kita mesti konfigurasikan INV nya ya. Nah ini yang harus kita sesuaikan dengan database kita tadi ya. Oh ya, kecepatan ya. Pertama kita cari .env, kemudian klik kanan, edit ya, kemudian kita klik edit. Nah kita ganti DB database-nya dengan nama database kita tadi ya, yang udah kita catat, yaitu ini ya, nama database-nya kita ganti di sini. Username-nya juga kita ganti
dan passwordnya juga kita ganti ya. Oke, kemudian save. Sudah. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita akan rename public menjadi public HTML, dan public HTML ini kita rename dulu pertama ya. Kita kasih underscore. Oke, kemudian yang public. Nah, public ini kita ganti. Kita rename dengan nama public HTML ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sudah ya konfigurasi. Kita lihat storage sudah 777. Yang kemudian selanjutnya itu bootstrap case. Bootstrap tapi di case-nya sudah 777. Oke, sudah. Sekarang kita coba, mudah-mudahan mau ya. Kita tes dulu. Apa namanya tadi? Sysfokren my.id. Belum move on juga. Ya, ini ya sudah bisa. Nah, sekarang kita coba akses mahasiswa indeks ya. Oke, sepertinya berhasil. Nah ya, berhasil ya. Ini kita sudah bisa mengakses mahasiswa. Ini memang tidak saya tambahkan autentikasi karena memang kemarin eksperimennya masih sampai sini dulu gitu. Intinya kita hari ini membahas gimana cara uploadnya ya. Nah, seperti itu, gampang sekali bukan? Nah, demikian video kita tentang bagaimana mengupload Laravel, aplikasi Laravel kita di share hosting. Dalam contoh ini yaitu rumah web. Dan ini kita lihat menghabiskan berapa mega ya. Kita cek dulu. Wow, sampai 356 mega. Ya lumayan ya. Ya nggak apa-apa, paling nggak nanti kan kita banyak mainnya di MySQL paling ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.